Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya adalah narasumber kita yang kedua sebenarnya adalah Bapak Joko Susilo, karena beliaunya ada acara yang mendadak sehingga beliaunya tidak bisa, akhirnya digantikan oleh Bapak Nasir. Selamat pagi Bapak Nasir. Halo, Bapak Nasir. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Bapak Nasir sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bapak Nasir ini adalah salah satu pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau adalah pustakawan muda. Beliau juga hampir sama ya dengan kita, jadi bekerjanya mulai tahun 2001 ya Pak Nasir ya? 2001 apa 2002? 2003. Oh, 2003. Jadi sudah 19 tahun bekerja di Perpustakaan UIN Sunan Ampel. Jadi udah banyak yang lama ya, pengalamannya juga sudah banyak makan garam di sini semuanya. Makan garam itu asin ya. Begitu. Beliaunya juga alumni dari Fakultas Tarbiyah ya Pak Nasir. Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Ya, Prodi PAI. Beliau akan menyampaikan materinya tentang akun ya, pembuatan akun di Digilib atau repository. Dan sahabat literasi, bahwa kita informasikan barangkali sahabat VLC tertinggal dari VLC sebelumnya, bisa nanti kita melihat channel dari YouTube Perpustakaan UINSA. Nanti sering di subscribe ya. Kemudian kita juga ada Instagram. Jadi kita nanti like di situ Instagram, dan juga kita punya TikTok, TikTok Perpus UINSA. Jadi kita klik @Perpus UINSA, nanti akan tampil berbagai informasi tentang perpus. Jadi barangkali ada yang ketinggalan, bagaimana misalnya ada apa sih ada di perpustakaan itu, misalnya layanan apa saja yang ada di perpus, perpusnya itu buka jam berapa, bisa dilihat di sana. Oke, untuk lebih jelasnya, monggo kami persilakan Bapak Nasir untuk menyampaikan materi yang kedua. Silakan Pak Nasir. Baik, terima kasih Bu Samida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa studi akhir dan rekan-rekan perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Alhamdulillah pada pagi setengah siang ini kita bisa bertemu lagi pada acara VLC yang ke-17. Kalau nggak salah, ya yang ke-17 ini ya VLC-nya. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, ini merupakan bagian penting yang perlu disampaikan demi untuk memberikan kemudahan kepada Bapak Ibu dosen maupun para mahasiswa studi akhir yang belum mempunyai akun di Digilib maupun di repository ya. Untuk yang di Digilib sangat berkenaan dengan studi akhir karena ada persyaratan prasyarat yang harus dilakukan sebelum melakukan pendaftaran wisuda. Nah, langsung saja mohon izin share. Kelihatan ini. Kelihatan Pak. Oh maaf, ini salah tombol. Materi ini ya, maksud saya ini.
Oh, ini yang tampil. Maaf. Masih salah lagi. Mohon maaf ya. Ini tampilannya internet ya? PPT. PPT ya? Iya. Di saya kok HTML ini. Sebentar. Ya, saya stop dulu. Di tempatku. Oke, sudah tampil ini ya, materi PPT-nya. Oke, saya slide-kan. Pembuatan akun ini ada dua. Dari pembuatan akun di Digilib. Ya. Digilib ini, ya, Digilib ini hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang sedang tugas akhir ya. Jadi bila adik-adik mahasiswa baik S1, S2 maupun S3 yang sudah siap mau melakukan daftar wisuda, dikenakan syarat untuk melakukan unggah mandiri dan harus mempunyai akun Digilib. Nah, ya. Jadi untuk akun yang ada di Digilib akhir, kemudian satu user yang perlu diperhatikan adalah satu user untuk satu akun, ya. Tidak boleh satu mahasiswa atau satu user untuk beberapa akun, ya. Satu mahasiswa satu akun, ya. Kemudian satu user satu tugas akhir. Nah, di lapangan, ya, pada prakteknya terkadang awal mulanya mahasiswa yang sudah mempunyai akun baru dan kemudian merasa berhasil dan senang ya ketika sukses melakukan unggah mandiri, dia mencoba menawarkan, ya, maksudnya itu membantu, tapi membantunya bukan berarti membantu diunggah mandiri pada usernya sendiri, bukan ya. Jadi ketika membantu mahasiswa lain temannya untuk unggah mandiri, ya, bukan dengan akunnya sendiri, tapi dengan akun usernya pemilik tugas akhir itu, ya. Jadi satu user hanya untuk satu tugas akhir. Tidak boleh satu user ternyata melakukan unggah mandiri beberapa tugas akhir, ya. Ya, itu tidak diperkenankan ya. Nanti akan ketahuan depositnya siapa, yang diunggah atas nama siapa, nanti akan ketahuan. Jadi kemudian akun Digilib untuk mahasiswa akhir, untuk tugas akhir hanya berlaku sekali selama menjadi mahasiswa. Artinya ketika menjadi saat ini misalnya statusnya S1 ya. Nah, pembuatan akun hanya berlaku pada S1. Nah, ketika melanjutkan S2 maupun S3 nanti akan membuat akun lagi sendiri. Ya. Jadi seperti itu. Kecuali bila
yang bersangkutan mahasiswa ketika melanjutkan di S2 maupun S3 ya, ternyata emailnya masih tetap tidak dirubah. Nah, ini menjadi kategori apa? Kategori khusus, artinya ada spesial ya. Bila emailnya memang dari awal mulai S1 sampai S3 ternyata emailnya tetap itu saja, maka segera menghubungi bagian repositori ya untuk memberikan keterangan ternyata email yang dipakai itu tetap, karena kalau dipaksa ketika S2 maupun S3 ketika pembuatan akun, maka di situ sistem akan memberikan notifikasi bahwa email tersebut sedang dipakai atau sudah dipakai. Artinya email mulai S1 itu akan terekam di sistem. Jadi akan bila ada member baru yang mencoba membuat akun akan dikenali, oh ternyata emailnya sudah ada di sistem, tidak boleh membuat akun lagi. Jadi seperti itu. Nah, bila ketika posisinya S2 maupun S3 yang akan membuat akun baru dan ada notifikasi email sudah dipakai ya, email sudah aktif di sistem, maka segera menghubungi bagian repository, nanti akan dibutuhkan. Nah, nanti akan dibuatkan akun yang S1 akan dirubah menjadi akun khusus untuk S2. Nah, jadi seperti itu. Supaya tidak terjadi pembuatan email yang baru lagi, nanti kasihan ya, karena email itu karena ada unsur kepentingan ya, unsur kepentingan pribadi, apalagi kalau email itu menyangkut email-email yang biasa dipakai untuk member-member di bank-bank atau member-member untuk akun bisnis ya. Jadi sangat tidak diperlukan untuk pembuatan email yang baru ya. Baik, selanjutnya untuk akun repository. Nah, akun repository ini khusus diperuntukkan bagi para Bapak Ibu dosen maupun CFD ya yang akan mengunggah karya-karya ilmiahnya ya. Jadi yang perlu diperhatikan, pembuatan akun ini statusnya tidak sama dengan yang akun di Digilib, karena akun Digilib masa berlakunya hanya sekali saat jenjang stratanya. Kalau akun repository untuk dosen berlaku selama dosen atau CFD tersebut masih aktif sebagai pegawai di UINSA. Ya, jadi satu user berlaku untuk semua karya ilmiah yang baru yang akan diunggah. Ya, jadi tidak perlu pembuatan setiap mau mengunggah karya ilmiah membuat user baru, tidak perlu. Kemudian ini tampilannya, oh ya, yang perlu disiapkan untuk akan menjadi atau akan membuat akun baru adalah emailnya masih aktif ya. Karena apa? Nanti akan di awal pembuatan akun itu ada notifikasi dari sistem Digilib atau repository memerlukan aktivasi dari personal, dari user yang sedang melakukan pembuatan akun. Kemudian email tersebut belum pernah dipakai. Nah, ini yang saya sindir tadi, yang saya katakan tadi, email belum pernah dipakai daftar di Digilib maupun di repository, karena nanti akan muncul notifikasi email sudah dipakai ya. Nah, yang jelas yang perlu disiapkan adalah akses internet. Baik, selanjutnya tampilan Digilib maupun repository, perbedaannya yang jelas ada di tulisan ya. Digilib Digital Library ya, tampilannya yang sebelah kiri layar seperti itu. Kemudian yang tampilan untuk repository sebelah kanan layar masih sederhana ya. Nah, jadi tampilannya sangat kelihatan. Yang jelas Digilib untuk para mahasiswa
untuk repository untuk para dosen maupun JFT. Ini saya perbesar. Ya. Di pojok kiri atas layar ada create account, ya, menu create account. Untuk yang tampilan di repository juga sama, di bagian atas pojok kiri. Nah, untuk memulainya silakan klik create account, ya, klik create account. Nanti akan tampil seperti ini. Baik di Digilib maupun di repository, tampilannya hampir sama, namun yang di Digilib ada penjelasan sedikit mengenai pemberian pengisian kolom-kolom. Untuk pengisian ini kan ada kolom title, kolom given name atau inisial, atau kolom yang ketiga ada family name. Nah, ini diisi kecuali title. Untuk bagi mahasiswa yang di Digilib, title dikosongkan, ya, tidak perlu diisi. Di lapangan kadang diisi nama keluarganya, ada yang seperti itu. Kadang ada 3, ini kan ada 3 kolom. Kadang diisi namanya, nama ibunya, nama ayahnya, seperti itu. Jadi kolom sendiri-sendiri. Nah, jadi karena ada namanya give name, ada family name, ya biasanya family name itu diisi ayahnya atau ibunya. Jadi bukan seperti itu. Jadi namanya, ya. Untuk title bagi mahasiswa, title dikosongkan. Untuk give name bagi mahasiswa, bila nama mahasiswa tersebut satu kata, ya, maka pada give name dan family name diisi sama, kata yang sama. Misalnya kebetulan namanya satu kata Advan. Baik di give name maupun di family name diisi Advan, ya. Kemudian emailnya diisi, kemudian username-nya juga, password-nya, password pilih yang mudah, ya, minimal 4 digit ke atas, ya, boleh terserah, numerik, alfabet digabung bisa, atau dengan simbol juga bisa. Ya, saran saya yang mudah diingat, ya. Kemudian apabila nama mahasiswa tersebut lebih dari satu kata atau bahkan sampai 3 kata, maka cara pengisiannya kata awal, ya, ini namanya Advan Sahrul Hadi Utomo, ya. Jadi kata awal diisikan pada give name. Selebihnya diisikan pada kolom family name, ya. Jadi seperti ini, bukan dibalik. Nah, ya, bukan dibalik. Bukan seperti ketika pada saat unggah mandiri. Kalau pada saat unggah mandiri, penulis, ya, penulis, nama penulis itu kata yang terakhir ditaruh di kolom yang pertama, selebihnya diletakkan di kolom yang kedua. Nah, untuk pembuatan akun, khusus pembuatan akun, kata awal ditaruh di give name. Kata selebihnya dimasukkan, diisikan pada kolom family name, ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah diisi lengkap, email, username maupun password, kemudian klik register. Nanti akan ada notifikasi seperti ini. Anda telah terdaftar dengan username Advan Utomo, ya. Pendaftaran ini tidak akan diaktifkan sampai Anda mengunjungi URL konfirmasi yang telah di-emailkan ke email yang bersangkutan. Jadi setelah ada notifikasi seperti ini, silakan adik-adik mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen membuka emailnya. Nah, di email akan ada balasan dari Digilib maupun dari repo. Kalau Bapak Ibu dosen di repo, kalau adik-adik mahasiswa di Digilib, nanti ada notifikasi balasan email, ya, seperti ini. Silakan dibuka. Kemudian tampilannya seperti ini. Nah, di sini ada tulisan
you no need to activate your password ya. Ini yang perlu diklik ya. Ini yang perlu aktivasi. Klik. Setelah ini diklik, ini juga berlaku 1 minggu ya. Bila tidak dihiraukan maksudnya. Ketika sudah berhasil klik register, pembuatan akun, ternyata balasan di email tidak dihiraukan. Nah, ini berlaku 1 minggu. Bila sudah melebihi 1 minggu, maka expired. Harap melakukan register lagi. Jadi seperti itu. Setelah klik activate, ya, maka akan selanjutnya akan tampilan seperti ini. Bila ada notifikasi seperti ini berbahasa Indonesia, mungkin ada yang berbahasa Inggris ya. Yang dipilih jangan klik kembali, tapi klik lanjutkan. Ya, klik lanjutkan. Setelah yang dipilih klik lanjutkan, ada tampilan seperti ini. Ada yang langsung seperti ini ya. Jadi tergantung ya, tidak apa-apa. Bila ada tampilan seperti ini, hiraukan dan silakan buka new tab untuk membuka digilip baru untuk melakukan login. Nah, ketika tampilan seperti ini ditutup aja. Namun ketika yang direspon sistem tampilannya seperti ini, silakan klik continue yang ada di garis tengah bawah, continue yang sebelah kiri ya, kiri layar bawah tengah ya. Klik continue. Nah, nanti ketika klik continue, secara otomatis akun tersebut akan masuk login ya, tanpa harus melalui membuka new tab lagi dengan membuka laman digilip yang baru atau repository yang baru. Nah, ini tampilan kalau tidak melalui klik continue tadi. Nah, ketika klik new tab, maka silakan buka digilip, ketik digilip, kemudian silakan login. Nah, jangan lupa loginnya. Nah, untuk adik-adik mahasiswa ternyata lupa password misalnya ya, masa barusan membuat registrasi akun baru, passwordnya sudah lupa. Nah, misalnya ya, untuk yang digilip di sini sudah disediakan menu reset password. Nah, ada di menu ini ya, sebelahnya survei ya, di bar yang bergaris biru ya. Ada reset password itu misalnya kalau baru-baru sudah langsung lupa passwordnya. Kalau seumpama untuk yang di repository bagaimana? Untuk yang repository segera langsung hubungi yang bersangkutan bagian repository, nanti akan dibetulkan. Ya. Bila masih ada kendala ketika ada mahasiswa yang digilip ini melakukan reset password juga masih belum bisa, nah segera hubungi, kita aja hubungi ke bagian repository. Nah, setelah melakukan login, maka tampilannya seperti ini kalau berhasil. Nah, di sini ada bar ya, bar menu, ada login in as Advan Syahrul Hadi Utomo. Nanti namanya akan tercantum di sini. Kalau sudah berhasil login. Nah, di sini tampilannya juga manage deposit, bawahnya ada new item. Nah, di new item ini sebagai awal mula untuk melakukan unggah mandiri new item. Ini hanya usahakan 1 klik saja ya. 1 klik untuk 1 karya ilmiah untuk tugas akhir ya. Jangan klik nanti akan muncul beberapa kuota ya. Nah, nanti mubazir ya. Jadi 1 aja. Bila terlanjur klik tapi belum ready untuk melakukan upload atau unggah mandiri, maka biarkan saja, silakan logout keluar. Nanti suatu saat kalau sudah skripsi, tesis, disertasinya sudah ready, sudah direvisi dan dapat tanda tangan maupun stempel basah dari akademik maupun dekan, ya silakan melakukan unggah mandiri untuk melakukan melanjutkan yang sudah diklik new kemarin dengan cara klik nanti di sini ada ya, karena bila ini sudah diklik maka akan muncul kuota 1 kuning biasanya ya. Baik, ini ya yang bisa saya sampaikan.
untuk pembuatan. Bila masih bingung, ya bingung dengan sendirinya ya, untuk pembuatan akun silakan hubungi saya, hubungi Pak Nasir ya, atau bagian repository, nanti akan diberikan solusi masalah akun biar segera cepat bisa mengakses, bisa melakukan unggah mandiri, baik yang di Gilip maupun di repository. Terima kasih, salam literasi. Selanjutnya saya praktekkan ya. Saya praktekkan apa sudah tampil HTML-nya? Baik, ya. Baik, saya akan mencoba untuk mempraktekkan create account ya. Yang jelas pastikan email belum pernah didaftarkan ya. Ini saya mencoba praktek di Gilip ya. Nanti tampilannya sama karena posisi yang diperlukan. Ketika saat create account nanti sama pengisiannya. Saya klik create account bagian yang atas ya, bawahnya menu home ya. Nah, di tampilan awal dikasih panduan, sudah ada panduan ya sebagai contoh seperti ini. Baik, saya praktekkan. Nah, untuk kolom titel dikosongkan. Untuk Bapak Ibu dosen boleh disematkan titelnya, boleh DRA, DRS ya, boleh seperti itu, tidak apa-apa. Karena di sini kolom ini terbatas ya, misalnya titelnya lebih dari 3, maka di sini kayaknya tidak muat. Jadi sebenarnya boleh diisi, boleh tidak untuk yang bagi dosen. Tapi untuk yang mahasiswa tidak usahlah, tidak perlu ya karena statusnya mahasiswa ya. Jadi baik saya praktekkan. Saya ingatkan diperhatikan lagi kalau misalnya satu kata maka harus satu kata diulang ya. Baik di give name maupun di family name harus sama. Nah, seperti ini kalau satu kata. Kalau ternyata lebih dari satu kata, maka kata awal diisi di give name, kemudian kata selebihnya ditaruh di kolom family name. Nah, sebentar. Kok lalu? Ya, ini email ya. Pastikan emailnya masih aktif. Kemudian passwordnya yang mudah saja. Setelah itu klik register bila sudah diisi semua kecuali titel ya. Klik register. Nah, ternyata tampilan notifikasinya seperti ini, berarti kita harus membuka email ya. Saya akan buka email.
Ya. Nah, baik, ini sudah ada notifikasi dari Digilib ya. Ini Digilib UIN Sunan Ampel ya. Ini ada notifikasi karena password activate. Nah, perlu kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Ini seperti yang saya tampilkan tadi. Ada tulisan you no need to activate your password ya. Ini yang perlu diklik ya. Dulu ada yang seperti ini, tapi namun ini tidak hidup ya hyperlinknya. Nah, segera hubungi bagian repo ya, biar dibetulkan. Nah, ini tinggal klik saja. Nah, sudah selesai. Kemudian bisa diklik continue. Ini kalau saya klik continue akan langsung masuk. Nah, buktinya masuk. Nah, ini ada namanya. Nah, Edvan Sahrul Huta Utama. Masuk ya. Kita coba logout dulu. Kita coba login baru. Kemudian klik login. Nah, berhasil ya, tidak ada kendala. Nah, jadi seperti ini. Ini new item. Kalau mau sudah siap, jangan klik yang lain ya. Nanti klik import, nanti tidak tahu maksudnya. Ya, jadi kalau siap unggah mandiri silakan klik new item ya. Bila terlanjur klik tapi belum ready untuk unggah mandiri, silakan keluar saja, logout, kemudian nanti lain waktu kalau sudah tugas akhirnya sudah ready, siap diunggah, silakan login, kemudian silakan dilanjutkan yang setelah diklik kemarin ya. Jadi seperti ini. Nah, dari saya ya, kalau sudah selesai, kalau sudah dianggap selesai silakan logout ya, biar tidak statusnya login terus. Oke, dari saya seperti ini, cukup sekian. Bila ada pertanyaan mungkin dari adik-adik mahasiswa atau Bapak Ibu dosen, silakan hubungi, silakan ditanyakan melalui moderator. Terima kasih Bu moderator. Dari saya Akhirul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.